Oke guys, pada pertemuan kali ini di sini sudah tak buat rata dengan ini. Nah, ini guys. Namun di sini aku tetap belum memberi keputusan apakah ini tak modifikasi, tak ubah menjadi bentuk yang saya inginkan, kayak gitu. Dengan setrap umum ada yang dibahas yang sudah kita bahas di konten sebelumnya, atau tak samain dengan standar pabrikan. Nah, itu belum memberi keputusan, padahal ini saya belum bisa memberi keputusan. Nah, gitu guys. Oke, untuk memperbaiki casingnya itu kita next time aja, langsung saja kita pada perbaikan mesinnya ini, karena ini kerusakannya parah. Nah, gitu. Dan ini masih banyak antrean. Kita bongkar dulu, kaki-kakinya masih utuh ya, ini belum saya apa-apakan, masih tahap berapa ini, sekitar 75% jadi, setengah jadi, artinya itu produk setengah jadi. Pada jam tangan ini tuh memiliki beberapa fitur yang komplit. Itu ada, di sini ada kompas, stop pop, hari, tanggal dan tahun. Nah, ini IC-nya atau papan PCB-nya ini itu sudah karatan semua ini. Ini sudah, kalau di tangan orang awam ini sudah layak nganggur gitu, layak, kalau jam ini sudah layak tidak dipakai, layak dimuseumkan. Namun di tangan tukang servis hal ini akan menjadi tantangan tersendiri ya gitu. Beda lagi, ini akan menjadi tantangan sendiri supaya jam ini bisa beroperasi lagi atau bisa memiliki nilai jual gitu. Kondisi mati kayak gini sebenarnya laku, namun harganya ya berapa ratus persen jauh lebih murah kalau barang mati. Sebelumnya kita cek dulu pada sumber energi atau power, gitu yang sering saya sebutkan, sumber power atau sumber energi gitu dulu. Kita cari dulu pada ini guys. Nah, ini ada baterai ya, baterai menggunakan, ini menggunakan baterai berapa sih, kita cek dulu. Ini di sini adanya ini ya, kita gunakan ini gitu. Oh, ini 62 20 25, ini kan 2016 ya. Itu kayaknya kodenya 2025 itu. Karena ini agak longgar dikit. Oke, pada ini, pada mesinnya tuh nggak masalah guys, nggak masalah. Di mesinnya ini nggak ada masalah. Headset yang seperti sudah saya terangkan ini, untuk fitur kompas dan lain-lain. Ini kompas ini menggunakan dua sistem digital, digital sama jarum. Nah, ini jadi ini nampaknya ini kebalik ini. Oh ya, nggak balik, jadi selatan itu ditandai atau ditunjukkan dengan tanda panah paling ujung penunjuk apa itu, sekon atau menit, masalah detik. Jadi seperti ini, jadi dia akan terus selalu mengarah. Ini kok nol lagi ya, ini nol, kita kembalikan lagi, set, kompas. Nah, itu jadi seperti ini. Kalau kita ratakan itu seperti ini, gitu.
Ini kompas antara analog sama digital. Jadi kita cari titiknya 0%. Di sini ada 0, kode 0. Nah itu sesuaikan. Nah kita bisa lagi. Dan nampaknya kompasnya itu nggak bisa otomatis. Di situ kekurangannya kompas digital itu seperti itu. Kalau bagi para outdoor adventure atau apa itu, kompas digital banyak kelebihannya, dan karena banyak kelebihannya juga banyak kekurangannya gitu. Karena banyak, berarti lawannya banyak gitu. Nah seperti ini. Jadi kompas digital ini kelebihannya ya dia lebih akurat, akuisisinya lebih, tunjukannya itu lebih akurat karena dia menggunakan sistem digitalisasi. Misalkan kalau 00 ya 00 gitu. Namun kekurangannya dia menggunakan baterai, harus menggunakan baterai. Nah gitu. Jadi saat kita kehabisan baterai ya sudah gitu. Kalau kompas analog kita bisa membuatnya dengan magnet, sebenarnya itu mudah. Aku sudah membuatnya, itu sudah saya terapkan di sistem jam tangan buatan saya yang masih uji coba, dan nampaknya bisa. Ini dari kompas ada juga, kok kompas lagi nih nampaknya ini, sebentar. Oh ini ada alarm, ini jam utama UTC itu dual time kayaknya. Ini stopwatch, temperatur ya, ini nampaknya temperatur alarm. Nah situ seperti ini. Oke, karena ini masih bisa meskipun pada LCD nya ini sudah gosong ya, namanya ini gosong. Namun karena bisa, nggak perlu saya perbaiki gitu. Nggak perlu, karena perbaikan pada LCD ini dampaknya cuma 30%. Nah, gitu. Karena angkanya masih jelas, cuma ini ada beberapa LCD yang agak kotor atau gosong seperti ini, itu nggak ngaruh. Kalau kita perbaiki itu hanya menambahkan efek saja, itu menambahkan efek bening, dan itu nilainya cuma antara 20-25%. Jadi ada pertimbangan statistik. Ingat statistik ya, statistik itu pertimbangan. Jadi dalam kehidupan kita juga harus menggunakan statistik gitu, pertimbangan. Nah, gitu. Oke, kita akan memfinishing inilah, gitu, akan memfinishing jam ini sesuai standar pabrikan, biar nggak ribet lah gitu istilahnya. Kita ikutin saja standar pabrikannya. Pada langkah selanjutnya kita akan membuat seperti langkah yang sudah kita buat seperti ini. Di sini kita akan meratakan ini guys, sesuai bentuk bajunya ini, sesuai ukuran atau diameter dari baju jam tersebut. Nah gitu. Kali ini ada yang beda dari alat saya yang kemarin tuh telanjang. Sekarang tak kasih baju juga, gitu. Namun ini masih dalam tahap setengah jadi ya, gitu. Karena di sini harus ada tombolnya. Mungkin terlihat lebih besar ya, karena dia ada bajunya, tapi tetap dalemannya sama gitu. Cuma terlihat lebih rapi ya. Aku sampai menghabiskan berapa kemarin tuh? Gear ini 2 itu. Gear ini kalau misalkan kita buat itu juga bisa membuat sendiri, nah, gitu. Karena ini adalah perpaduan resin, fungsinya itu seperti amplas, atau kalau bahasa nasional itu amplas ya, penghalus lah gitu. Kita bisa membuatnya secara mekanisme loh. Aku nggak tahu cara proses pembuatannya ini, nggak tahu. Namun setelah tak pelajari itu dengan resin yang cair itu dicampur dengan
apa sih, semen semen terlalu halus kalau semen itu sih. Apa itu, genteng kan berasal dari tanah ya, tanah yang sudah dibakar kering gitu. Genteng juga bisa, itu genteng dilembutkan dicampur dengan resin lalu dicetak gitu. Mekanismenya tahu, namun proses pembuatannya kita yang males gitu. Jadi untuk skala kecil seperti saya ini mending beli paling berapa, 25.000 udah dapat berapa itu, 20 piece. Kalau misalkan kita buat sendiri tentu biayanya jauh lebih murah, namun untuk menghemat itu lagi menghemat tuh waktunya. Jadi kalau memang kita profesinya hanya membuat itu ya bisa saja kita fokus pada itu. Jadi semua itu juga perlu fokus. Ini yang paling, kata-kata Mutiara yang paling saya resapi guys sekarang itu fokus. Jadi secara apa ini, kita dalam kehidupan sehari-hari itu tenaga surya atau sinar matahari ini memiliki berapa itu derajat, berapa juta derajat Celcius. Itu tidak bisa membelah gunung, tidak bisa membakar gunung. Namun sinar X atau sinar laser ini hanya memiliki berapa ribu atau berapa ratus derajat Celcius panas, itu bisa membelah gunung, batu, dan lainnya. Ya tadi karena ada istilah fokus. Nah gitu. Nah mana setelah tak pahami kata-kata ini tuh artinya sangat luar biasa guys, sangat luar biasa. Luar biasanya di mana? Saat kita menjual satu produk, gitu. Kalau kita fokus, gitu. Ada yang aku dari cerita-cerita gitu orang itu tak salah satu itu. Misalnya jual jam, dulu aku jualnya jam itu enggak jam tangan aja, sama bros, aksesoris, gitu. Mindset saya waktu itu ya karena biar kalau nggak dapat ini, kalau dapat ini dapat ini. Benar, itu benar. Namun secara kualitas atau secara keprofesional itu kita nggak dapat. Seperti kayak channel yang campur aduk seperti channel saya ini, kayak janganan ini, itu nggak dapat identitasnya itu apa, itu nggak dapat. Kadang ya jualan, kadang ya ini itu. Namun di dalam channel ini aku membuatnya hanya sebagai buku harian misalnya gitu. Memang algoritma hidup saya kan tidak pasti, kadang jadi pedagang event, kadang jadi tukang jam, bahkan nggak tahu sampai kapan aku di sini karena tempat saya bukan di sini. Nah seperti ini berlaku juga pada kaki-kaki ini ya gitu.
Ini juga ini tuh salah posisinya ya, aku menggunakan ini kalau gitu. Karena ini masih patah, nanti kita akan perbaiki itu, kita akan perbaiki, mencoba untuk memperbaiki itu. Setelah dikasih baju seperti ini, dari yang kemarin telanjang itu kan nampaknya ribet, ini lebih anteng, enak. Tenaga matahari itu belum pasti tahu itu berapa derajat celcius itu panasnya, anggap saja itu juta-juta derajat celcius. Kenapa nggak bisa membakar bumi gitu? Karena dia membias, tidak fokus gitu. Cahayanya kemana-mana. Sedangkan sinar S, sinar X misalnya itu karena fokus pada satu titik. Nah gitu, kalau kita fokus di bidang apapun itu biasanya akan lebih maju gitu. Kalau masalah dapat gaji dan tidaknya ya semua dapat gaji, dapat cuan. Nah, gitu. Besar kecilnya itu juga tergantung. Kalau di sini kita tidak mempermasalahkan besar kecilnya gaji, itu nggak mempermasalahkan di situ. Namun kalau kita fokus pada satu bidang itu lebih maju gitu, identitasnya itu lebih ada. Kalau misalkan aku bilang lebih besar gajinya pada yang fokus gitu ya nggak bisa. Karena pada saat membias, karena ini bukan 100% alam cuma menunjukkan arahnya saja gitu. Namun kalau dinilai, misalkan kalau kita nilai orang yang fokus pada satu titik, produknya pun lebih berkualitas dan lebih diminati oleh banyak orang, khususnya orang yang mencintai itu gitu. Kan kayak kita ini apa ya, kayak saya ya suka tas, ya suka sepatu, ya suka jam gitu. Kalau kita punya semua, otomatis ya misalkan kita banyak modal sekalipun ya, kita banyak modal sekalipun, kita tidak akan bisa memanage semuanya, itu tidak bisa. Pasti di antara sekian banyak produk yang kita miliki ada yang paling dominan, nah itu yang mendominan. Namun kalau kita cuma satu produk, maka produk itu akan menjadi lebih dominan, nah, gitu. Sehingga banyak dicari oleh orang di situ. Jadi kita jual baju sport, baju apa, baju ziarah, baju muslim atau baju apa, itu pasti ada yang mendominasi di situ produknya apa gitu. Nah, kalau kita misalkan cuma satu produk baju sport ya kita bisa update, nah gitu, terbaru. Kalau misalkan kita banyak, oh ini belum, masih ada, nah, gitu, belum bisa di-stok lagi, akhirnya seperti itu. Jadi yang paling mendominasi di situ, yang paling laku ya itu yang mendapatkan supply baru, terupdate istilahnya.
Oke, ini hampir jadi. Jadi kita buat menjadi berapa ini, 90% jadi aja gitu. Langsung kita fokus pada baju. Kita coba menggunakan apa ini, lem. Kalau lem itu tetap tidak bisa, tetap jelek. Kita mencoba ini di mana? Oh, ini di sini ya. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan teman-teman mau agak ribet itu istilahnya mau mengambil resiko, mau meluangkan waktu, itu mau meluangkan waktu. Itu teman-teman bisa cetak ini menggunakan tanah. Tapi kalau tanah kekurangannya dia nanti bisa bergeser karena tanah itu kan lembek sifatnya kan gitu. Teman-teman bisa menggunakan semen. Nah, gitu lebih akurat, istilahnya lebih presisinya itu lebih dapat gitu. Dia karena semen kalau sudah keras itu ya enak cetakannya gitu, membuat cetakan dari semen. Nah, seperti ini guys. Ini silikon atau rubber. Teman-teman kalau misalkan membuat ini itu bisa menggunakan jenis silikon cair. Gitu, silikon cair itu nanti kita cetak sehingga menjadi bentuk seperti ini. Nah kan kayak gitu kan, seperti itu ada yang jual baju G-Shock atau strapnya. Nah itu orang-orang yang fokus, jadi alatnya juga lengkap karena dia fokus pada pembuatan baju itu. Dan tentunya itu perlu modal guys, sekali lagi perlu modal, bukan hanya modal seadanya seperti saya ambil di tempat sampah kayak gitu di konten-konten sebelumnya itu, karena nggak ada modal akhirnya gitu. Nah seperti ini kita bisa press, kita bisa panaskan sehingga menyatu. Kita panaskan dengan suhunya ini disesuaikan. Kalau terlalu panas maka dia akan mencair, akan penyok. Kita lem, kita panaskan, kita finishing, itu akan menjadi utuh lagi. Oke, prosesnya seperti apa? Ini pada jatuh, pada rontok. Prosesnya seperti apa? Sebentar guys, sebentar. Prosesnya kita akan peragakan. Namun nggak di sini, karena kalau di sini sekali lagi kalau panas HP saya itu akan merespon lalu panas gitu, ngeblank akhirnya. Oh ini ada yang salah, ini tak kasih ini ya gitu, nanti ini masuknya di sini salah, jadi seperti ini. Oh pantas ya tadi pada jatuh terus ya gitu. Nah, gitu berarti kesalahannya tuh dimana, kita koreksi lebih dulu. Kalau nggak ada salahnya kok apa pada jatuh, berarti kesalahan bukan di diri kita gitu. Gini. Ini kita akan press lagi, kita akan menggunakan sistem press, namun dengan panas. Sekali lagi kamera saya ini masih menggunakan HP jadul sekitar 7 tahun silam gitu. Ada jadul sekitar 7 tahun silam, sudah jadul 7 tahun silam lagi ya gitu. Itu tidak bisa merespon konten yang sifatnya panas. Mungkin next time aku akan memilikinya seperti ini. Kita sebentar, ini masih dalam uji coba saya, nanti kalau sudah tahu tak bisikin ke teman-teman. Nah ini guys, ini sekedar apa itu pengetahuan. Nah itu ini sudah tak finishing atau tak bentuk, maksud saya ini sudah belum finishing, sudah tak bentuk menyerupai produk originalnya. Nah, produk awal atau produk
rakitan pabrik gitu, seperti ini. Karena sudah aku mengikutinya, membentuknya sesuai rakitan pabrik seperti ini. Oke, kita akan menyatukan. Di sini aku tidak mencetak ulang, tidak namun akan menyatukan dari casing atau apa ini istilahnya, baju juga, baju jam G-Shock itu biasanya kata umum digunakan, atau bezel gitu. Ini akan saya satukan kembali menjadi seperti rakitan pabrik gitu, seperti rakitan pabrik seperti ini. Di sini cara melakukannya itu tidak menggunakan lem juga bisa, terserah teman-teman bagaimana caranya, yang penting bisa menyatu, intinya begitu. Kalau misalkan di tukang servis, yang penting intinya bisa menyatu. Namun kalau saya menggunakan lem, biasanya di sini tuh ada garisnya, itu terlihat di sini, itu terlihat garisnya, itu terlihat garis retaknya, itu terlihat. Karena bahan dasar daripada baju ini tuh menggunakan jenis silikon rubber gitu, maka saya akan menyambungnya dengan bahan yang sama, yang sejenis, yaitu silikon rubber gitu. Ini nanti kita pasang. Oke, sekali di sini saya kasih tahu sebentar, karena aku tidak bisa memproses di sini karena keterbatasan keterbatasan alat syuting saya. Di sini aku punya sebungkus tanah. Sebungkus tanah. Ini tak kasih tahu tekniknya aja, nanti teman-teman bisa googling sendiri. Bisa cari referensinya lagi di bidangnya, di pusatnya gitu. Ini ada sebidang tanah, sudah tak omongin kemarin. Sebidang tanah ini kita bisa membuat cetakan dari sebidang tanah ini, atau membuat bentuk dari sebidang tanah ini, sebungkus tanah merah ini. Aku menggunakannya tanah merah karena tekstur tanah merah itu lebih gimana ya, lebih enak dibentuk daripada tanah hitam gitu. Kalau orang Jakarta bilang tuh tanah abang gitu, kalau orang Jawa bilang tuh lemah abang. Nah, lalu di sini ada silikon rubber. Nah, ini seperti ini, silikon rubber. Pada dasarnya warna silikon rubber ini putih seperti ini ya, gitu. Namun bisa menjadi hitam, biru, merah, kuning, hijau, itu karena ada yang namanya pigmen. Nah, pigmen yang ini seperti ini pigmen. Pigmen ini bisa cair, bisa juga berbentuk serbuk gitu, itu tidak usah dipermasalahkan gitu. Lalu pada teknik ini ada juga yang namanya resin, sama katalis, sama mat itu seperti rambut. Nah, itu teman-teman bisa cari referensi di tempat lain. Cuma yang saya di sini cuma pengantarnya itu teman-teman hanya mempelajari bagaimana mencampurkan katalis sama resin tuh ukurannya berapa. Di situ tergantung produk yang teman-teman mau ciptakan. Lalu kalau misalkan kasih mat, berarti cocok gak untuk kalau misalkan diameter yang rata itu mungkin mat digunakan ya, tapi kalau diameter yang seperti patung kayak gini tuh mat digunakan hanya sedikit. Nah, itu teman-teman bisa uji coba di situ. Nggak usah cari resin tuh apa, katalis tuh apa gitu, nggak usah. Resin dari getah apa itu nggak usah, terlalu nanti malah terjebak di situ. Tapi kalau teman-teman mau produksi apa itu resin sendiri ya nggak apa-apa sampai situ. Hanya untuk wawasan juga nggak apa-apa. Nah, di situ. Ini aku menggunakan ini karena di sini kita akan membentuknya dengan suhu panas. Suhu panas kalau di sini aku menggunakan angin ini. Nah, namun kelemahan dari angin ini tuh kan karena ini panasnya itu mengeluarkan angin, jadi biasanya itu tidak stabil nanti ya. Namun di sini enaknya itu bisa diatur, panasnya itu diatur enak. Jadi nggak ada tombol pengaturannya, nggak ada, tapi kita menyesuaikannya dengan cara menjauhkan atau mendekatkan itu. Nah, itu tekniknya seperti itu saja. Oke, di sini akan saya proses. Untuk referensinya teman-teman bisa cari ke molding ya. Proses molding ya, atau proses pembentukan resin. Kalau dari resin tuh biasanya cetakannya hanya menggunakan silikon saja, tidak menggunakan jenis tanah atau apa. Jenis tanah, pasir itu biasanya digunakan tuh hal-hal yang sifatnya seperti besi ya, cair, itu mencair, itu juga cair sih. Namun kalau misalkan mau cetakan yang pas, kalau untuk resin, patung dari resin itu menggunakan silikon. Oke, di sini akan saya proses. Oke guys, ini setelah kita proses setelah beberapa jam menggunakan teknik molding dan pelapisan silikon atau silikon rubber itu, maka hasilnya seperti ini gitu, seperti ini. Nah, ini sudah cukup untuk
teknik mereparasi jam tangan yang hancur atau jam tangan dengan bahan silikon, itu lebih tepatnya seperti itu, yang hancur dan sudah ngetas, cukup bisa dipraktekkan dengan teknik-teknik berikut. Oke, nantikan teknik-teknik saya selanjutnya tentunya di channel Jendela Wali.